Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlaila Nuzila dengan NIM 2305112079 dari program studi Pendidikan Masyarakat 23B, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat dengan memenuhi mata kuliah pendidikan sepanjang hayat yang diampu oleh yang terhormat Miss Via Safitra MPD. Kalian tahu nggak sih, saat hamil 7 bulan, ada upacara yang dilakukan dalam adat Jawa untuk mendoakan calon ibu dilancarkan selama mengandung hingga persalinan. Mitoni adalah upacara yang dilakukan pada hitungan ke-7 bulan kehamilan. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Dalam peranan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat ini, saya mengambil tema tradisi mitoni dari adat Jawa. Nah, kita langsung saja ke apa itu tradisi mitoni. Tradisi mitoni berasal dari kata pitu yang berarti 7 bulan masa kehamilan pada masyarakat Jawa. Mitoni adalah upacara tradisional yang diselenggarakan ketika kandungan seseorang calon ibu yang memasuki usia 7 bulan dan biasanya merupakan anak pertama. Nah, upacara ini diselenggarakan untuk memohon keselamatan baik bagi ibu yang mengandung maupun calon bayi yang akan dilahirkan. Pada umumnya, masyarakat Jawa ini dalam menyelenggarakan mitoni dilakukan serangkaian upacara, diantaranya seperti siraman, ganti pakaian, berojolan, dan selamatan. Masyarakat Jawa pada dasarnya adalah masyarakat yang masih mempertahankan budaya dan upacara tradisional, serta ritual apapun yang berhubungan dengan peristiwa alam atau bencana, yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi mitoni dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan agar selalu memberikan rahmat-Nya sehingga bayi yang akan dilahirkan tanpa adanya suatu gangguan apapun dan demi keselamatan sang ibu juga calon bayi tersebut. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam tahap-tahap persiapan dalam tradisi mitoni. Tahap awal persiapan dilakukan dengan mempersiapkan hal-hal seperti yang pertama, persiapan waktu pelaksanaan. Dalam pepatah Jawa yang mengatakan desa mawa cara, negara mawa tata. Nah, artinya setiap tempat, masyarakat, kaum atau desa memiliki cara-cara tersendiri dalam melakukan segala hal, termasuk dalam waktu pelaksanaan mitoni. Namun, menurut beberapa sumber yang menyatakan bahwa waktu pelaksanaan mitoni ini mengarah pada pakem-pakem seperti hari Selasa atau hari Sabtu. Nah, waktunya itu siang hingga sore sekitar pukul 11 hingga 16.00. Nah, yang kedua ada persiapan pelaksana yang memandikan. Upacara ini dipimpin oleh seorang ibu yang telah berpengalaman dalam acara mitoni atau biasa disebut dengan juru paningkep. Nah, yang memandikan calon ibu adalah para ibu yang jumlahnya itu harus 7. Nah, 7 orang yang terdiri dari para sesepuh termasuk juga ayah, ibu, nenek, ayah mertua, dan ibu mertua, serta keluarga terdekat yang pasti harus cukup sampai 7 orang. Nah, yang ketiga itu ada persiapan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan mitoni mempersiapkan semua tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan mitoni. Persiapan peralatan adalah segala hal yang mendukung pelaksanaan tata upacara. Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan mitoni telah disiapkan sebelum acara dimulai. Nah, peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti pengaron janur kuning, tayo suci perwita, sari keris pusaka, sekar setaman atau seritaman kunyit, nyamping 7 dan mori telur ayam, bingkai cengkir gending, ron keueh atau dawet atau cendol, dan rujakan, siwur atau gayung. Nah, selain persiapan peralatan ada pula piranti mitoni yang cukup banyak. Nah, diantaranya itu adalah tumpeng 7 beserta lauknya, tumpeng robyong atau tumpeng gundul, telur kampung, jenang,
nasi puner atau nasi kuning, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu rangkaian acara dalam tradisi mitoni. Nah, yang pertama itu ada upacara inti. Dalam pelaksanaan mitoni terdapat berbagai urutan acara yang akan dilaksanakan. Nah, urutan acara dalam pelaksanaan acara mitoni adalah yang pertama sungkeman. Upacara mitoni diawali dengan upacara sungkeman. Sungkeman dilakukan pertama-tama oleh calon ibu kepada calon ayah atau suaminya. Kemudian calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada kedua pasang orang tua mereka. Intinya adalah memohon doa restu agar proses kehamilan dan kelahiran kelak berjalan dengan lancar dan selamat. Nah, yang kedua ada siraman oleh kedua orang tua. Ibu yang sedang hamil melakukan siraman air. Untuk siraman itu berasal dari 7 sumber air yang berbeda. Nah, proses siraman ini dilakukan oleh 7 orang, yaitu suami, bapak, ibu, bapak kandung, ibu mertua, ayah mertua, eyang, kakung, dan eyang putri. Pada tahap ini dimaksudkan untuk membersihkan diri sang calon ibu secara lahir dan batin. Penyiramannya dilakukan di bagian pundak kanan dan kiri, perut dan kaki sang calon ibu. Nah, yang ketiga itu ada brojolan. Brojolan sebagai simbol dan harapan semoga bayi akan dilahirkan dengan mudah dan tanpa adanya halangan apapun. Yang keempat ada memakai kain pinjang atau kain jari. Kain yang digunakan itu berjumlah 7, 1 untuk mandi dan 6-nya dipakai untuk syarat. Jari pertama boleh memakai motif apa saja. Yang 7 harus menggunakan kain warna putih. Lalu saudara menanyakan apakah jari ketujuh ini sudah pantas dipakai oleh calon ibu tersebut dengan cara ditempelkan ke badan calon ibu. Nah, jari ketujuh ini adalah sebagai pelengkap. Yang keempat adalah belah degan. Pada prosesi mandi berlangsung, juru paningkep mengambil satu buah degan yang telah diberi gambar dengan tokoh wayang Joko dan Sri Kandi. Nah, Joko ini berarti tokoh wayang laki-laki yang nantinya calon bayi tersebut akan terlahir dengan baik, berparas tampan dan menjadi anak yang hebat. Nah, sedangkan tokoh wayang Sri Kandi menggambarkan sosok seorang wanita yang berparas cantik dan rupawan dan soleha. Nah, yang kedua itu ada penutup. Pada saat acara penutup diakhiri dengan kenduri sebagai syukuran dengan menggunakan piranti ataupun sesaji yang menggambarkan sebuah harapan, keselamatan dan kebahagiaan bagi bayi yang akan lahir. Setelah upacara riungan dan nasi dibagikan, ada syarat berupa nasi liwet yang dimasak dalam kendi dan dimasukkan telur 1 biji. Lalu kendi tersebut itu dilemparkan di depan pintu dan setelahnya menarik 1 tikar. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mitoni adalah acara selamatan yang dilaksanakan setelah bulan ke-7 kehamilan, yaitu semenjak benih tertanam di dalam rahim sang ibu, yang harus dijalankan sang ibu dan tujuannya agar sang jabang bayi yang dilahirkan menjadi anak yang baik. Nah, yang terakhir itu adalah hubungan tradisi mitoni dengan pendidikan sepanjang hayat. Ada tradisi mitoni dengan pendidikan sepanjang hayat terkait dengan aspek dan nilai pendidikan yang terkandung dalam tradisi mitoni. Nah, seperti pendidikan pranatal dan nilai-nilai akidah, ibadah, serta akhlak dalam tradisi tersebut. Nah, selain itu, pembelajaran sepanjang hayat juga mencakup aktivitas pembelajaran yang dilakukan sepanjang hayat. Nah, khususnya dari adat mitoni ini dalam konteks pelestarian kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa yang tidak dipelajari dan didapatkan dalam pendidikan resmi. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan tadi,
Dapat disimpulkan, mitoni adalah acara selamatan yang dilaksanakan setelah bulan ke-7 kehamilan, yaitu semenjak benih tertanam di dalam rahim sang ibu yang harus dijalankan sang ibu, dan tujuannya agar sang calon bayi yang dilahirkan menjadi anak yang baik. Pengasuhan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam bentuk kepribadian dan karakter anak sepanjang hayat. Nah, oleh karena itu, selain menjalankan tradisi mitoni, orang tua juga perlu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, serta memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.